Selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, ataupun bisa klik juga di website kita di indonesiabelajar.id, ataupun bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id, dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh sekali untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesia.belajar.id. Dan saya akan ingatkan bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup Pahalim, Anda juga boleh masuk ke dalam grup Pahalim, grup WA Pahalim, karena nanti di sana akan ada berbagai informasi dan materi kita hari ini juga akan di-share di sana oleh Pak Halim. Bagaimana caranya? Anda boleh langsung tulis saja nomor WA sahabat pembelajar di kolom komentar, nanti kita akan langsung masukkan. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Dan seperti biasa, setiap tanggal genap dan hari Senin kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Tentunya kita sudah sama-sama tahu beliau siapa. Beliau adalah Bapak Halim Tiang. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi juga sahabat pembelajar semua. Syukurlah kabar saya baik, semoga semua juga dalam keadaan yang baik. Amin. Amin. Terima kasih Pak Halim. Dan sahabat pembelajar, tema seminar kita hari ini sangat menarik, yaitu adalah doping or performance enhancing drugs. Jadi memang dalam olahraga kompetisi maupun dalam lifestyle itu di pusat kebugaran masih ada kebingungan mengenai definisi dan skop produk. Apakah suplemen itu termasuk dan bagaimana dengan efek samping dan pertimbangan etikalnya? Adakah tempat bagi produk ini dalam pola hidup sehat maupun jalur kompetisi? Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung saja tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas satu persatu. Dan bagi Anda bahkan yang ingin langsung berbicara dengan Pak Halim, Anda boleh melakukan raise hand dan nanti saya akan persilahkan untuk Anda berbicara langsung kepada Pak Halim. Baik sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai saja. Bagaimana nih Pak Halim mengenai doping performance enhancing drug? Silahkan. Ya, baik Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar sudah bergabung. Terima kasih juga Indonesia Belajar yang selalu menyediakan platform untuk berbagi. Jadi saya share screen dulu agar topik hari ini ada strukturnya ya. Nah, ini sudah ada share screen. Oke. Doping atau performance enhancing drug. Saya mungkin perlu disclaimer dulu bahwa saya bukan pakar medis dan juga saya membahas hari ini dalam ranah fitness dan hidup sehat, jadi supaya membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Jadi selalu bahasanya adalah di esensi, mengedepankan esensi sehat, bukan mengedepankan metode-metode apapun. Pada dasarnya kalau misalnya ada yang mau kalau kita berbicara jurusan olahraga, ada yang mau melakukan yoga, ada yang mau lari, ada yang mau maraton, ada yang mau bersepeda, semuanya baik saja. Yang penting kita kembali ke esensi hidup sehat, melakukannya berarti dengan tepat sesuai kemampuan masing-masing, sesuai goal kita, sesuai juga ke goal kita adalah sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, dan melakukannya dengan cara yang aman. Nah, ini akhirnya kita balik lagi nih, dengan menggunakan doping-doping ini, orang dengan kata sederhananya steroids ya, atau misalnya kalau yang mau lebih keren lagi, terminologinya panjang, anabolic androgenic steroids. Padahal klasifikasi produknya sebenarnya banyak. Tapi minimal kita bisa tanyakan apakah sebenarnya hal ini sehat. Ya, karena mungkin ada yang terjerumus dan merasa produk tersebut sehat. Jadi kita akan coba gali kita mulai dulu dari slide pertama.
Ya, definisi produknya sebenarnya saya yang buat ya, jadi bukan sesuatu yang sangat straight from a dictionary ya. Produk obat yang diperuntukkan sebentar ya. Produk obat yang diperuntukkan untuk pasien yang menjalankan terapi atau medikasi spesifik yang membutuhkan, dianjurkan dan diresepkan oleh satu-satunya profesi yang dilegalkan hukum, yaitu tenaga medis sesuai jalur pendidikan dan spesialisasinya. Nah, saya sengaja menggunakan definisi ini karena memang tepat. Rata-rata produk tersebut adalah produk farmasi. Bahkan ada, nah ini dia nih, ada banyak yang sekarang sudah merupakan produk underground. Jadi versi black market-nya yang dilakukan, yang dibuat, diproduksi di dalam laboratorium underground yang sterilitasnya uh, tidak terjamin gitu ya. Itu akhirnya menambah satu faktor risiko lagi. Tapi nanti akan kita bahas lebih banyak. Sehingga banyak produk-produk farmasi yang legal itu ada produk KW-nya atau produk gelapnya yang dibuat di tempat yang uh, sterilitasnya kita tidak ketahui, oleh siapa yang meraciknya juga kita nggak tahu gitu ya. Jadi akhirnya meningkatkan faktor risiko itu menjadi lebih banyak lagi. Dan kalau kita tidak sakit, kita tidak perlu obat. Jadi ini dua hal saja sudah mengindikasikan kepada sahabat pembelajar tentang arah bahasan hari ini, gitu ya. Nah, kita bahas dulu sebenarnya dari yang atas nih. Ini chart yang secara umum saja, yang sangat-sangat general dan sangat besar, sangat sebenarnya luas ya. Tapi kita klasifikasikan dengan sangat sederhana. PED dalam fitness dan binaraga, termasuk dalam lifestyle orang-orang yang ingin berbadan bagus ya. Jadi saya temukan bahkan di fitness center, terutama di Indonesia, dari instrukturnya atau trainernya sudah menggunakan produk-produk seperti ini. Dan yang kedua juga, mereka berikan kepada klien atau membernya supaya cepat jadi gitu. Kemudian di dan pemasarannya juga atau menjualnya kadang mereka namakan, oh ini suplemen, ini bukan obat, tenang aja, padahal obat gitu. Jadi sehingga upaya untuk menjual itu sangat besar, modus keuangannya sangat tinggi atau motif untuk mendapatkan profitnya besar, sehingga apapun dihalalkan untuk dijual. Jadi maksudnya dibilanglah produk ini aman, dibilanglah produk ini suplemen, dibilanglah produk ini sudah banyak yang pakai dan nggak kenapa-napa, gitu. Jadi kita harus berhati-hati di sana ya. Nah ini klasifikasi produknya. Ada anabolic androgenic steroids, ada anti estrogenik. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya anti DHT, yang anti apa tuh namanya perubahan konversi dari kelebihan testosteron itu. Karena anabolic androgenic steroid rata-rata base-nya adalah produk testosteron. Kemudian ada yang klasifikasinya di growth hormone, kemudian ada klasifikasinya di insulin. Nah, insulin nih, ya orang sehat gitu ya melakukan fitness, jaga makan harusnya jauh dari diabetes, tapi malah ini menggunakan obat diabetes untuk meningkatkan otot. Pertanyaannya, masuk akal nggak gitu orang sehat kok pakai obat gitu ya. Terus kemudian ada lagi diuretik atau yang sifatnya untuk membuang kelebihan air di tubuh supaya tampilan fisiknya waktu di panggung atau bahkan waktu di studio foto misalnya menjadi lebih kering sehingga menjadi garis-garis ototnya, garis-garis fisiknya menjadi lebih maksimal gitu ya. Nah, itu menggunakan diuretik yang berarti obat ini memeras ginjal untuk bekerja lebih keras lagi untuk mengambil semua cairan dari dalam tubuh, dari sel, dari darah, dari manapun juga untuk dibuang. Nah, kita akan bahas dulu setidaknya satu dua item saja karena ini juga bukan bukan product knowledge gitu supaya sahabat pembelajar malah jadi pakai gitu ya. Tapi setidaknya give you a rough idea atau mungkin a clearer idea. Kalau testosteron sebenarnya produk ini steroid setelah mereka namakan atau suntikan testosteron atau pil, tablet atau apapun juga
untuk testosteron itu sebenarnya adalah produk terapi hormon untuk pria, ya, untuk pria. Nah, karena testosteron ini kalau meningkat di dalam tubuh, maka secara teori kekuatan dan massa ototnya juga akan meningkat. Makanya produk ini akan sangat-sangat menarik untuk performa olahraga. Makanya atlet-atlet cabang olahraga manapun juga curi-curi menggunakannya, gitu ya. Kita lihat dulu sebenarnya, saya karena bahas dari sudut there's so much to say, ya, terlalu banyak yang ingin sebenarnya saya sampaikan. Tapi saya usahakan untuk lebih tenang sehingga semuanya bisa tercover. Ini adalah chart atau grafik tentang kondisi testosteron pria yang biasanya turun, ya, seiring usia. Dan biasa dengan alasan inilah produk testosteron ini dijual, gitu ya. Dan dengan alasan ini juga para atlet merasa, oh, testosteron saya sudah rendah, tidak seperti waktu saya remaja nih di usia 25 sampai 34. Kita lihat ya di bawahnya, di aksis X-nya ya ada 25 sampai 34 tahun gitu ya. Ini adalah yang di tegaknya itu ada dua ujung sebenarnya. Ada yang untuk level testosteronnya yang berwarna biru ada di kiri, dan yang berwarna hijau itu adalah patokannya ada di kanan gitu ya, y-aksisnya. Seiring usia kadar testosteron kita memang turun gitu. Nah, katakanlah gitu ya, kita perbesar dan rata-rata audiens atau para sahabat pembelajar ada di kelompok umur 35 sampai 44 gitu ya. Maka saya menggunakan itu, terutama yang pria ya. Balik lagi ini adalah kondisi di tubuh pria. Nah, rasionya kalau teman-teman perhatikan, totalnya itu rasio antara free dan total. Kita lihat free-nya dulu. Free testosteron itu kadarnya katakan di 11. Kita melihat karena free itu yang kanan, yang hijau. Dan yang totalnya ada di kiri, ya, yang warna biru, 650 nanogram per desiliter. Jadi kalau kita bandingkan, sebenarnya dia hanya 1,7%. 11 dibagi 650 yang totalnya. Nanogram itu kecil loh, ya. 1 miligram ke mikrogram ada 1000, 1 mikrogram 1000, 1 miligram ada 1000 mikrogram. 1 mikrogram adalah 1000 nanogram. Jadi kalau dari nanogram ada loncat 1000-nya 2 kali, berarti 1 juta, ya. Jadi 1 miligram sama dengan 1 juta nanogram. Jadi sebenarnya kadarnya kecil sekali. Mengapa saya mengangkat isu ini? Ya, karena yang saya mau sampaikan adalah yang lebih anabolik, yang sifatnya meningkatkan pertumbuhan otot. Tentu ya, total testosteron pasti berpengaruh, tapi yang lebih lagi, yang bahkan mungkin lebih dari 50%, 60%, 70% mengatur signal anabolik di dalam tubuh kita, pertumbuhan otot anabolik maksudnya ya, pertumbuhan otot dan pertumbuhan kekuatan itu ada di free-nya. Jadi bayangkan free-nya itu kecil sekali. Ya. Tapi bayangkan kalau produk-produk itu dikonsumsi dalam jumlah miligram. Berapa juta kali lipat yang dibutuhkan tubuh. Gitu. Ada produk yang sifatnya dari oral steroid yang sifatnya tablet, pil dan lain-lain, itu harus masuk ke lambung dulu, dipecah di lambung, dipindahkan atau baru diurai, kemudian mungkin dengan tubuh mendeteksinya sebagai kelebihan yang demikian banyak, siapa yang bertugas untuk menetralisirnya dan dia menganggap itu sebagai racun? Liver, ya. Jadi liver yang nanti harus bekerja untuk menetralisirnya karena bilang saya butuhnya dikit banget. Kenaikan dari 11 ke misalnya ke 13 itu udah 10% lebih, udah 2 nanogram. Jadi bayangkan kenaikan sedikit aja udah luar biasa. Ini dikasih disuplai dalam jumlah miligram. Gitu. Dalam jumlah miligram, bahkan dalam suntikan pun ya, karena tadi yang pertama saya baru bahas adalah di
oral steroids dan suntikan pun kira-kira begitu. Bahkan karena merasa suntikan itu bypass liver, apakah less toxic? Enggak, gitu ya. Karena tubuh nanti akan mendeteksinya begitu dari darah tiba-tiba muncul pertama datang, wah gila ini mah ada racun. Berarti si organ livernya, organ hatinya harus bekerja lagi untuk menetralisir. Bayangkan beban kerja si organ liver itu hanya untuk satu jenis produk yang membuat badan kita over. Dan kalau over di hormon ini, bahayanya adalah tubuh kita memiliki sistem pengaturan hormon dengan dasar yang namanya homeostatis, menjaga balance di mana-mana. Karena tubuh tidak ingin yang namanya balance itu rusak atau diganggu. Kalau misalnya testosteronnya tiba-tiba shoot to the roof, ya tiba-tiba begitu mendapatkan injeksi atau pil yang meningkatkan testosteron secara jumlah yang besar, bagian hormon lain akan juga dinaikkan oleh tubuh. Misalnya pria nih memiliki rasio ceritanya ya, rasio testosteron dengan estrogen, karena pria juga punya hormon estrogen wanita ya, kemudian wanita juga punya hormon testosteron, hormon pria di dalam. Nah, tubuh pria memiliki testosteron yang lebih banyak daripada estrogennya, tapi rasionya sudah fix, kira-kira katakan nih 10:1. Nah, kalau testosteronnya meningkat 100 kali lipat, kira-kira apa yang akan terjadi dengan estrogen, level estrogen di dalam tubuh? Meningkat 100 kali lipat, karena tubuh ingin menjaga rasio ini. Nggak segampang itu, oh kita naikin aja nanti estrogennya rendah sendiri. No, it doesn't work that way. Jadi si testosteron meningkat, estrogennya ikut ngejar supaya rasionya tetap di misalnya 10:1 gitu. Terus disinilah akhirnya ceritanya si si pengguna produk testosteron ini merasa saya lebih pintar dari tubuh saya, ya. Terus mengatakan, ya udah saya cari obat lagi untuk menekan si estrogen ini. Saya cari obat lagi untuk menekan estrogen ini supaya dia nggak ngejar. Jadi udah berusaha sekarang mempengaruhi tubuh menggunakan obat baru yang sebenarnya semua obat kita ketahui adalah toksik pada tubuh kita, ya, untuk menekan, untuk merusak status homeostatis yang tubuh ingin ciptakan, gitu ya. Jadi further damage lagi, further screwing up lagi the systems in the body, ya, endokrin, terutama sistem endokrin di dalam tubuh kita. Dan digunakanlah yang namanya, karena biasa tubuh menggunakan testosteron yang berlebih ini untuk dikonversikan ke estrogen, itu yang namanya aromatisasi prosesnya, mengkonversikan testosteron yang berlebih menjadi estrogen. Itu namanya aromatisasi, berarti terjadinya proses, ada keterlibatan enzim di situ yang namanya aromatase, sehingga enzim itulah yang mengkonversikan kelebihan testosteron ke estrogen. Dipakailah aromatase inhibitor. Jadi menekan enzim yang mengkonversikan itu. Kemudian in case juga kalau obatnya kurang efektif, karena banyak obat yang dari KW dan dari lab underground, maka mereka pikir in case aromatase inhibitornya tidak bekerja dengan baik, maka dia akan gunakan penekan estrogen lagi. Jadi ada bahkan minimal ada tambahan 2 jenis obat lagi untuk combat yang namanya upaya tubuh mengembalikan rasio hormon secara alami gitu. Dan akhirnya digunakanlah obat itu yang dinamakan salah satunya ya adalah obat untuk menghentikan produksi estrogen yang dinamakan misalnya ya salah satunya gitu ya tamoxifen gitu ya. Dan obat itu adalah obat kanker payudara. Jadi sekarang sahabat pembelajar pikir nih, mau pakai satu aja nggak cukup, harus pakai yang lain. Ya, pria nggak punya payudara,
nggak punya kanker payudara, pakai obat kanker payudara. This is what, inilah extent yang ditempuh oleh banyak orang, ya, terutama bahkan dalam hal kompetisi fitness dan binaraga di Indonesia, sudah 95% peserta itu rata-rata seperti itu, gitu ya. Kenekatannya luar biasa. Belum lagi kita bahas soal diuretik. Diuretik itu sendiri, karena tadi saya sudah jelaskan sedikit ya, menarik air dari semua komponen tubuh, dari otak, dari lambung, dari ginjal, dari manapun lah ya, dari otot, terutama dari bawah kulit, air dari di dalam darah, semua diambil untuk di flush out ya, melalui mungkin ya urine gitu ya. Dan itu membuat tubuh menjadi lebih kering. Sudah ditemukan ada satu yang survive, kalau nggak kram-kram di panggung atau di backstage, karena begini salah, waktu di sini ininya mau kram. Waktu di stretch, berarti ada yang bagian yang berkontraksi juga, yaitu di triceps-nya. Kram lagi. Jadi serba salah karena kram bisa di segala tempat. Hal ini terjadi pada salah satu atlet di tahun 90-an yang namanya Paul Dillett. Ya, atlet Paul Dillett ini mengalami kram di panggung dan dia menjadi seperti patung dan nggak bisa bergerak, dengan wajah yang sangat-sangat meringis dan sedang seperti mengerang, dan harus digendong 4 orang dalam posisi tubuhnya kaku, terbujur kaku, ya, dan masih berteriak kesakitan gara-gara diuretik. Dia bilang, saya hanya menyuntik sedikit, buat dia sedikit, ya, dan produk tersebut membuat dia ke toilet sebanyak 10 kali dalam 1 jam. Jadi hampir tiap menit dia ke toilet terus untuk buang air kecil supaya badannya menjadi lebih kering, gitu ya. Dan banyak yang sudah meninggal juga, nanti kita bahas lagi. Ya, mengapa digunakan oleh atlet ya? Jelas ya, karena meningkatkan performa, ya, enhance sporting or athletic or anabolic performance, sehingga memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil, unfair competitive advantage. Bayangkan kalau dia pakai, teman-teman atau rekan-rekan kompetitornya nggak pakai. Ya jelas berarti unfair dong. Terus ada pertanyaan lagi, tapi kalau di kompetisi semuanya sudah pakai, berarti sudah adil dong, sudah level competitive advantage-nya. Jadi sudah tidak unfair lagi. Benar, tapi itu hanya dari segi peraturan olahraga. Setelah menang dan menjadi juara, bukannya ada ketenaran, ada exposure, ada muncul penggemar-penggemar baru yang percaya dan mengagumi, yang mendengar, yang makanya akhirnya apa? Terinfluence kan. Terbukanya peluang-peluang, entah bisnis, entah endorsement, dan lain sebagainya. Adanya ceritanya, namanya menjadi harum karena ceritanya melakukan ini dengan disguise, dengan kedok yang keren, membawa merah putih. Ya, membawa nama baik bangsa. Kemudian adanya tentu kepercayaan, sehingga bisa menjadi influencer, serta tanggung jawab merepresentasi nilai-nilai luhur dari olahraga, seperti apa? Sportivitas, disiplin, kerja keras, dan kejujuran. Udah nabrak belum itu semua? Habis ditabrak ya. Gitu. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang bukan atlet? Saya mau pakai nggak apa-apa dong. Ya justru itu. Gitu. Atlet pakai untuk ceritanya nih, meskipun masih nggak worth it, demi piala, demi medali. Nah, sampean mau pakai ini, terus nggak demi piala, demi apa? Buat apa dong? Demi badan bagus dengan cepat. Ada apa dengan melakukannya dengan proses, gitu ya? Justru hati-hati, makanya ini juga menjadi satu pertanyaan yang sangat umum, tapi karena banyak trainer yang tidak mampu menjawabnya dengan baik, tidak memiliki mungkin pengetahuan, wawasan, kesadaran, atau apapun juga, sehingga akhirnya mati langkah, mati kutu terhadap pertanyaan si klien. Salah satunya adalah
apa yang paling cepat? Saya mau cepat, lalu diikuti aja, nggak bisa, gitu ya. Ya udah, dicarilah produk, seolah-olah badan bagus itu dari luar, berkat peran orang lain, berkat peran produk ini. Ya, padahal sebenarnya you simply discipline show up ke gym day by day by day. Day turns to week, weeks turn to months, months turn to years, baru akhirnya bisa dapat itu hasilnya. Nikmati prosesnya, bukannya cepat-cepat jadi sampai ke sana terus berhenti. Gitu. Tapi karena nggak ada yang bisa jawab, akhirnya membantu mencarikan produk. Gitu. Berhati-hati ya. Saya termasuk orang yang mungkin agak keras kalau dalam hal apa cara tercepat gitu. Itu pertanyaan yang sangat ini. Apa produk terbaik untuk ini? Bisa tanya klien-klien saya, ya bahkan ada klien saya juga yang ikut hadir dalam seminar ini atau Zoom meeting ini. Saya apa sih produk yang saya rekomendasikan gitu. Whey protein saya jual nggak? Enggak, saya nggak jual whey protein. Saya bilang beli aja di misalnya di marketplace gitu ya. Yang saya rekomen adalah fast track, alat untuk latihan punggung misalnya ya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi nggak ada urusannya gitu loh dengan merekomendasikan produk-produk yang bahkan ya seperti tadi, oh testosteron, oh klien saya ibu-ibu, saya kasih hormon pria, kan menyeramkan ya. Itu bukan satu hal yang bisa dipertanggungjawabkan, makanya saya nggak akan lakukan itu. Nah, ini salah satu contohnya. Bagaimana dengan dampak samping? Karena kita bahas ini dalam selalu ranah kesehatan, ya, membangun budaya hidup sehat, perilakunya sehat, dan menjadi orang yang mengkampanyekan dan mewakili, merepresentasi gaya hidup ini supaya bisa, ya, daripada menularkan ketakutan dan kuman, lebih baik kan menularkan pengaruh hidup sehat yang tepat gitu ya. Katanya kalau memakai dengan bijak, sering medical check up, maka akan aman-aman saja. Dan akhir-akhir ini tidak lama yang lalu ada seorang influencer juga melakukan mengatakan hal seperti itu. Oh iya, saya pakai dan saya menggunakannya dengan bijak. Nah, kayak tadi gitu ya. Dampak sampingnya jelas, terdokumentasi dan tervalidasi juga secara ilmiah. Gitu. Di real life ya terbukti. Di scientific setting juga terbukti dampak sampingnya, toksisitasnya, level keracunannya, sistem di tubuh yang ingin seimbang kemudian ditekan dan menjadi akhirnya berantakan ya, karena tubuh menjadi bingung. Saya mau samakan rasionya aja ditekan-tekan. Itu belum lagi kalau ternyata kelebihan testosteron tadi dikonversikan lagi menjadi DHT, dihidrotestosteron, yang merupakan penyebab pembesaran prostat ya dan pembotakan pada pria. Gitu. Yang tentunya dekat dengan nanti urusannya dengan kalau pembesaran prostat sudah dialami sejak usia muda. And there is a saying, if you live long enough, you'll get prostate problem gitu. Kalau Anda terutama untuk pria lagi hidup cukup panjang, maka prostat Anda akan mulai bermasalah dan Anda pasti akan mengalaminya. Kalau cukup panjang. Nah, ini pas di usia yang masih muda aja, prostatnya sudah mulai membesar dan dia tidak mengetahuinya. Gitu. Dipakai nggak obat anti DHT lagi? Ibaratkan kalau mau bilang bijak. Ya, pria tidak punya payudara, tidak punya kanker, lalu menggunakan obat kanker payudara. Apakah itu bijak? Gitu. Menambahkan hormon dari luar yang ternyata nantinya ternyata penggunaan yang cukup lama, kita kan berbicara ini ceritanya dosis-dosis awal dan hasilnya masih sangat bagus. Tetapi begitu tubuh
merasakan bahwa dia mendapatkan hormon dari luar, maka pabriknya, terutama kalau untuk hormon ini biasanya ada di pituitary gland, kelenjar pituitari dan hipotalamus, ya, itu pabriknya akan tutup, mengurangi produksi lama-lama karena dia bilang, santai ya, udah dapat dari luar, banyak lagi berlimpah, ngapain kita produksi, kita shutdown aja. Once pabrik ditutup, it is very, very irreversible. Tidak bisa dibuka kembali pabriknya. Ya kan, tapi saya ngerti nih yang kayak begini, makanya saya pakainya cuma 6 minggu atau 8 minggu. Kemudian saya berhenti. Setelah berhenti, saya pakai PCT, ya, post cycle therapy, supaya nanti bisa di-restore lagi. Nanti setelah restore, baru saya pakai lagi. Kalau dikatakan itulah yang bijak, ya berarti saya angkat tangannya, berarti saya, mohon maaf, saya berarti definisi bijak saya nggak masuk gitu ya, nggak ketemu gitu. Nah, tapi ini yang di kanan ini adalah ceritanya visualnya. Kalau yang menggunakan ya, maka si pria ini akan mendevelop yang namanya kelenjar payudara. Ya, jadi dari area, mohon maaf ya, dekat areola di putingnya akan muncul yang namanya kelenjar lemak yang akan menyerupai payudara pada wanita. Ya, berkat kecanggihan teknologi hari ini, mereka cukup ke dokter kulit dan kelamin ke sana dan mengatakan minta untuk dioperasikan, diambil keluar dan dijahit kembali, gitu ya. Jadi biar akhirnya kelenjar ini diangkat supaya nggak muncul gitu. Dan prosesnya, saya juga kebetulan 1-2 bulan yang lalu juga berbicara dengan mantan pemakai, dan dia atlet kompetitif yang cukup high level di Indonesia, dan belak-belakan ngobrol. Saya ngobrol sama dia 1 jam, dan itu semuanya saya korek banyak lah ya, gitu. Oh, Bang Halim, yang kayak begini mah operasi 30 menit, 35 menit udah selesai, udah hilang itu. Paling kita recover aja luka operasinya berapa minggu, kemudian udah gitu udah langsung kelihatan normal. So, bagi yang tidak menunjukkan physical sign seperti ini, belum tentu mereka nggak pakai gitu ya, karena sekarang prosedur itu sudah sangat mudah dan cepat untuk dihilangkan. Jadi makin pintar lagi nih ceritanya penipuannya, bilang saya nggak pakai, tapi ternyata bilang saya nggak pakai, tapi ternyata pakai. Hanya merasa karena, oh tuh kan saya nggak ada sign-nya, nggak ada tanda-tandanya di fisik saya gitu. Dan juga kalau kita merambah sedikit nih ya tentang bijak atau tidak, ada satu, mungkin karena mindset seorang atlet yang saya, mohon maaf, saya karena bukan atlet sehingga saya tidak bisa tidak mengendorse pola pikir seperti itu. Banyak yang merasa bahwa kalau nggak, karena semuanya pakai, maka saya harus pakai. Kalau nggak pakai, bagaimana bisa menang? Gitu. Seolah-olah possibility nggak pakai dan menang itu sangat kecil, dan dia tidak mau, atau probabilitasnya untuk menang melawan orang-orang yang pakai itu sangat kecil. Ya memang mungkin iya, memang true, ya. Tapi dia nggak mau ambil jalan itu, sehingga dia pikir saya mau langsung secara instan juga memperbesar peluang saya untuk menang. Gitu. Seolah-olah hidup ini kesehatannya, umurnya, kesehatannya bisa dikorbankan, umurnya bisa nggak apa-apa diperpendek. Yang penting medali. Nah, sekarang medali worth it nggak untuk dibayar dengan hilangnya kesehatan, dengan perginya kesehatan, dengan potensi memendeknya umur. Worth it nggak? Kalau dibilang worth it, bijak nggak? Gitu, balik lagi, memakai dengan bijak itu, sorry to say, nggak masuk dalam logika saya seorang physical culturist. Gitu. Katanya kalau pakai doping atau PED, latihan bisa santai, diet tidak perlu ketat, dan hasilnya pesat. Tapi para pemakai itu tersinggung oleh pernyataan tersebut.
karena mereka tetap rajin, disiplin, kerja keras, dan tetap diet ketat. Memang it's true. Pernyataan kalau yang pakai bisa latihan santai, diet nggak perlu ketat dan hasilnya besar, bukan bilang mereka males. Justru sebaliknya, ya, memang adalah fakta tak terbantahkan orang yang menggunakan PED tanpa olahraga mengalahkan orang yang olahraga tanpa PED. Tetapi dengan menggunakan PED atau doping plus olahraga, peningkatan kekuatan massa otot dan recovery-nya sangat cepat, sehingga memungkinkan, ya, walaupun program latihan dan cara menerapkan programnya salah, teknik gerakan salah, programnya salah, gerakannya sembarangan, dia masih bisa grow dari sana. Tentunya mereka senang dong bisa latihan berat, bisa recover cepat, sehingga mereka cepat lagi balik ke gym untuk latihan. Kalau misalnya anak natural nih, badan latihan sebentar, setelah 12 hari berturut-turut olahraga tanpa berhenti, aduh ada rasa badan kayak mau rontok nih. Saya istirahat dulu 1-2 hari ekstra, saya perpanjang tidur saya dan segala macam, supaya nanti, atau perbaiki lagi asupan protein, supaya nanti saya bisa balik lagi untuk olahraga. Buat mereka nggak ada namanya day off, sehingga frekuensi yang rutin dan sering itu identik dengan rajin dan disiplin. Makanya mereka tersinggung waktu dibilang bisa santai. Padahal enggak. Mereka bisa santai, tapi tidak mereka ambil. Gitu loh maksudnya. Bisa santai nggak? Bisa. Karena apa? Dengan santai aja hasilnya masih lebih bagus daripada natural yang rajin gitu ya. Rutin identik dengan rajin dan disiplin. Adalah wajar mereka tersinggung. Nyatanya tidak ada yang bilang mereka males. Cuma bilang mereka bisa untuk males. Ya, mereka hanya kurang sabar karena mau instan. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah penelitian yang sangat signifikan di tahun 96, dampak dari suprafisiologik dosis suprafisiologik di atas kemampuan tubuh manusia untuk menghandle. Persis ya, seperti yang tadi saya bilang ya, jutaan kali lipat dari miligram ke nanogram itu, of testosterone on muscle size and strength in normal men. Ya, ada 43 pria dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, placebo tanpa olahraga. Kelompok 2, menggunakan produk tanpa olahraga. Kelompok 3, placebo berarti tanpa pakai produk dengan olahraga. Dan kelompok 4, testosteron dengan olahraga. Bisa ditebak nggak hasilnya kira-kira seperti apa? Your guess is as good as mine. Hasilnya adalah kekuatan dan massa otot kelompok 2. Testosteron tanpa olahraga. Testosteron pakai produk, tapi nggak olahraga. Itu melebihi yang nggak pakai di kelompok 3, yang nggak pakai dan olahraga. Nggak olahraga aja hasilnya lebih banyak daripada yang olahraga rajin. Tergoda nggak untuk pakai? Dan hasil nomor 2 adalah kekuatan dan massa otot kelompok 4 yang testosteron plus olahraga melebihi kelompok 2 dan 3. Ya kelompok 1 mah nggak usah ngomong lah, udah pasti nggak ada hasil. Itu hasilnya. Nggak percaya, ada linknya di bar yang print itu, bisa dicek sendiri. Ya ini adalah hasilnya. Makanya rame-rame mau pakai. Inilah studi yang mengkonfirm mereka bisa males. Tapi mereka memang nggak males karena apa? Ya rajin dong, seneng. Ya. Nah, waktu saya ngobrol dengan si mantan user ini, dia bilang saya bisa latihan bench press saya 150 kilo dan saya nggak perlu dibantu. Dan bisa setnya banyak. Kalau saya lagi udah nggak pakai, beban angkatan saya turun ke 80, hampir setengahnya. Dan setnya udah lebih dikit dan saya udah langsung sakit-sakitan besoknya. Sendi saya, otot saya, pegelnya udah luar biasa. Bedanya pakai nggak pakai itu jauh. Saya 80, kalau saya mau ke 100 kilo aja, saya udah harus ada 2 orang penjaga spotter di kanan kiri. Itu pernyataannya langsung. Ini live interview, saya bukannya bilang dengar orang dari orang punya orang. Ini one-on-one interview yang saya lakukan sendiri dan saya tanyakan. Kalau pakai, dia bisa 150 kilo tanpa bantuan.
Kalau dia lagi nggak pakai 80 kilo, kalau mau bantuan 100 kilo aja. Makanya dia bisa cepat balik lagi, karena apa? Pengen mengulang lagi 150 kilo itu, rasanya tuh seneng banget pasti. Dan karena penggunaan testosteron meningkat, berarti ada increase lagi di mana? Libido. Libido meningkat, kekuatan meningkat. Libido meningkat. Kekuatan meningkat, nafsu makan naik. Ya, rasanya kuat, rasanya luar biasa. Terus kita bilang dong, hati-hati, itu nggak sehat. Percaya nggak? Lah semua ceritanya parameter kesehatan naik kok. Masa saya nggak sehat? Kamu aja kali sirik, kamu aja julid, kamu aja nyinyir. Nggak berani ngambil mengkonsumsi produk itu. Makanya kamu bilang gitu. Kamu aja sirik, saya perkembangannya cepat. Bohong itu. Siapa yang ngomong sini coba? Debat sama saya. Hasilnya saya nggak kenapa-napa kok. Saya cek medical check up juga masih bagus. Nanti ada contohnya. Kita lanjut dulu, slide-nya contohnya kita simpan dulu ya, gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman pembelajar bertanya, ini kok bahasnya cowok terus? Ini cowok yang hormon pria, yang memang sudah alaminya pria udah banyak aja badannya bisa hancur begitu. Bagaimana dengan wanita? Gitu. Nah, kalau misalnya mungkin beberapa contoh, misalnya untuk wanita, yang terdokumentasi adalah terjadinya development pita suara menebal menjadi seperti pria. Jadi suaranya makin lama makin ngebas untuk cewek, nggak runcing nyaring lagi, nggak lembut lagi. Kemudian mereka memang akhirnya ke-develop tuh yang namanya ada jakunnya gitu ya. Dan somehow mohon maaf di area sensitif wanita, di area kelaminnya juga membesar. Ada yang sampai mohon maaf ya, ini pembahasannya sangat sensitif, membesar sampai hampir sebesar kelingking. You develop a new penis, basically. Dan kalau udah berhenti, dia nggak mengecil kembali. Dia tetap permanen seperti itu. Irreversible. Dan karena testosteron juga berhubungan dengan pertumbuhan rambut di tubuh, bulu-bulu, nah itu juga muncul. Ya, jadi tiba-tiba kalau wanita di sininya banyak, sebanyak rambut, ya, padahal sebelumnya enggak, ya itu salah satu sign-nya. Makanya mereka juga akan nanti cukur jenggot, gitu ya. Gitu. Keren nggak? Pakai dengan bijak. You tell me di mana bijaknya. Ya. Tapi kalau mereka lebih kuat dan massa otot meningkat, pasti mereka sehat. Nah, itu dia yang tadi saya bilang. Ini adalah tipuan terbesar dari PID. Ya, membuat tubuh semakin kuat, massa otot mudah meningkat, recovery cepat, libido naik. Semua manfaat itu memberi kesan tubuhnya makin sehat. Dia nggak akan percaya. Makanya semua orang yang mau warning mereka akan dibilang apa? Sirik aja lu. Gitu. Tapi sesungguhnya benefits itu hasil mengkompres organ dan sistem-sistem di dalam tubuh si pemakai. Di mana selarasnya dengan yang namanya mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kuat jiwa di mana? Itu pertanyaannya. Ya, tapi ini hidup saya sendiri. Ini badan gue. Saya pakai ini nggak merugikan kamu kan? Ya diem aja dong, nggak usah ikut campur, nggak usah kepo. Sure, memang nggak kepo. Saya di sini mengedukasi teman-teman yang nggak make gitu ya. Jadi saya nggak kepo ngebahas ini gitu atau memberi warning kepada mereka. Bagaimana dengan suplemen? Apakah mereka juga doping atau PED? Suplemen olahraga umumnya tidak termasuk dalam PED. Akan tetapi, nah ini karena beberapa banyak sekali produk-produk, inovasinya pasti dari Amerika. Mengapa bisa inovasi dari mereka? Karena regulasi dan pengawasan suplemen di negara tersebut, ya, dengan industri suplemennya sangat lemah.
nggak ada warning apa-apa, nggak perlu ada pengecekan dan segala macam, pokoknya demi ekonomi, demi penghasilan dan lain sebagainya, inovasi, produk itu di-launching dulu aja. Boleh di negara di Amerika, ya. Nggak seperti di Indonesia, BPOM-nya, wah peraturannya 1001, gitu. Hal ini memungkinkan suplemen beredar bebas tanpa evaluasi dari FDA, which is BPOM-nya Amerika, dan sering ditemukan kesengajaan untuk kontaminasi suplemen. Gitu. Sengaja minta ke produsen obat yang baru saja ceritanya tabung olahan itu mengolah steroid. Dibilang jangan dicuci dulu, saya mau nitip whey protein saya mau nitip pre-workout saya untuk diaduk dengan sisa residu dari produk-produk hormon itu, biar produk saya lebih berasa dan bisa laku di pasaran. That happens. Ya, jadi kalau mau dibilang orang Indonesia terkenal kaya akan mental korup, enggak. Di sana juga sama aja. Bukan berarti karena mereka seolah-olah orang bule atau apapun juga dengan kultur baratnya sehingga mereka lebih etis, enggak. Protein spiking misalnya, ya, ngakunya spike ya. Jadi kandungan protein sengaja seolah-olah ditinggi-tinggikan hanya dengan menambah 1 amino atau 2 amino lalu dibilang proteinnya tinggi. Padahal sebenarnya real content protein utuhnya sedikit, tapi di spike dengan amino-amino yang lebih murah misalnya. Itu terjadi di sana. Dan akhir-akhir ini di Indonesia juga sudah mulai ada kayak begitu. Ada influencer yang mengambil sampel produk-produk yang merek lokal, dibawa ke laboratorium dan ternyata hasilnya jauh dari hasil lab. Itu udah terjadi. Ceknya klaim di label 23 gram, hasilnya begitu dicek di laboratorium hanya 12 gram. Ini bukan terjadi di Indonesia saja, di Amerika 10 tahun yang lalu sudah lebih dulu terjadi. Produk yang menggunakan Arnold Schwarzenegger sebagai bintang iklan, sebagai co-founder pemilik merek, ya, mengaku produknya punya kadar protein 23-24 gram. Waktu dicek di laboratorium 9-11 gram saja. Bahkan Arnold aja, bukan Arnold yang menyuruh, lebih kepada nama baik Arnold yang dipinjamkan untuk merek tersebut sebagai bagian dari barter saham. Bahkan Arnold aja dicipoa oleh pengusaha suplemennya, gitu ya, atau ditipu. Hati-hati dengan itu, ya. Oh ya, hati-hati juga dengan obat atau PED yang dijual sebagai suplemen, seperti yang tadi saya sampaikan. Oh enggak kok, ini suplemen kok, apa kok, gitu ya. Hati-hati aja dengan itu. Makanya ini salah satunya juga saya selalu lebih bahas dari dulu, real food, gitu ya. Real food aja tantangannya udah banyak. Dengan sayuran aja kita udah harus berhadapan dengan yang namanya pestisida dan lain sebagainya. Terus dengan daging-daging aja ya, misalnya hewan ternak gitu, makan makanan seperti itu, kita udah khawatir dengan suntikan-suntikan entah hormon, entah antibiotik yang masuk ke dalam uh, hewan ternak itu gitu. Bahkan di ikan-ikan atau misalnya produk makanan laut yang ada di tambak gitu atau di industri air tawar gitu, ikan air tawar, itu pakan-pakannya juga mungkin karena kualitasnya kurang bagus atau bagaimana sehingga ada kandungan merkuri yang tinggi di seafood kita gitu. Nah, atau bahkan di air laut kita yang mungkin banyak polusinya sehingga kita khawatir bahwa ternyata kesegaran seafood kita kurang bagus. Sudah begitu banyak masalah untuk real food, kita jangan nambah masalah lagi dengan produk-produk seperti itu. Bukannya saya bilang jangan konsumsi suplemen ya. Kalau ada merek yang bagus ya silakan. Ya, hanya kebetulan mungkin ceritanya perlindungan konsumen di negara tersebut tinggi. Nggak seperti di Indonesia mungkin ya, gitu. Dalam arti kalau ada satu kasus sampai orang meninggal atau harus kena penyakit dan harus ternyata banyak, mereka bisa class action, sue the company, menuntut perusahaan tersebut sampai perusahaan tersebut bangkrut atau si pemilik perusahaannya dipenjara. Nah, hanya karena itulah yang membuat hanya justru karena itulah sebenarnya membuat perusahaan suplemen ini mungkin jujur gitu loh.
kalau nggak ada itunya, mereka gas habis itu gitu ya, dengan kontaminasi dan spiking dan penurunan dan mengurangi isi-isinya, kadar-kadarnya agar menipu dengan cetakan label nutrisi di produk yang gramnya tinggi, unggul, tapi sebenarnya di dalamnya tidak sebanyak itu. Gitu. Jadi hati-hatilah di sana. Nah, ini beberapa yang saya bilang ya, yang tunggu kalau sehat apa enggak gitu ya. Ini namanya Mohamed Benaziza, yang panggilannya Momo, pro bodybuilder Mohamed Momo Benaziza, dies after competing in Grand Prix contest in Europe. Di Eropa, di Belanda waktu itu ya. An autopsy shows, ya otopsi terhadap jasad beliau mengatakan bahwa dia severely dehydrated, sudah muntah-muntah sepanjang 2 hari sebelum meninggal. And that he succumbed to cardiovascular failure at age 33. Di usia 33 tahun meninggal. Ya tentu karena dibilangnya jantungnya berhenti. Ya coba aja kalau dehidrasi kelamaan, ya Grand Prix itu biasa sesudah Olimpia. Setelah tanding di Olimpia, dia Grand Prix Series, ya ada tour di 6 negara, masing-masing ada kejuaraannya lagi. Dan itu mungkin bisa berlangsung selama 8 minggu. Jadi setelah Olimpia, setelah pre-contest, ya mempersiapkan diri selama 3 bulan minimal atau 4 bulan, dia harus menjaga kondisinya itu kering sampai ke 1,5 bulan berikutnya, berarti totalnya itu lebih kurang bisa 5,5 bulan dia mengalami bombardir produk obat-obat itu. Jadi hati-hati bagi atlet lokal yang rajin tanding sepanjang tahun ya, gitu. He had used a combination of potent diuretics, yaitu diuretics ya, termasuk tentunya si produk-produk untuk peningkat otot itu, yang hormon-hormon itu. Bayangkan kalau misalnya, kalau nggak percaya, diuretik tarik aja misalnya, ya jantung akan, darahnya kental, begitu darah mengental, pompa darah menjadi berat. Dan itulah yang terjadi. Ya, cardiovascular failure. Andreas Munzer ini salah satu kasus meninggal yang paling terkenal, ya, affecting the liver, yang mempengaruhi sampai ke liver. Ada beberapa tumor berukuran bola pingpong di livernya saja. Ya, setengah dari liver itu terdiri dari crumbly mass seperti similar to polystyrene atau styrofoam. Jadi ada tambahan daging baru seperti styrofoam di atas organ livernya. Diminutive testis, ya, jadi buah zakarnya, pelirnya, mohon maaf bahasa yang saya pakai, buah zakar sudah kecil sekali. Mungkin ukurannya seperti sekacang hijau kali gitu ya. Cardiac hypertrophy, terjadi pembesaran otot jantungnya karena darahnya sering sekali mengental dan jantungnya itu harus kayak latihan beban memompa si darah yang kental itu. Sehingga jantungnya itu membesar menjadi 636 gram. Padahal jantung manusia yang normal itu hanya 300 sampai 350 gram. Dan tentu dampak karena jantung juga adalah otot, maka hormon tersebut juga memperbesar otot jantung itu sambil si jantungnya memompa darah yang kental. You tell me, itu bijak. You tell me, Andreas Munzer, Momo Benaziza itu tidak melakukan medical check-up 2 kali setahun. Mereka melakukan, tapi mereka nggak bisa escape. Mike Matarazzo, ya luar biasa, ini Mr. USA kalau nggak salah di tahun 90-91. Worse with the chemicals. Ini adalah interview, saya ambil quote-nya langsung. 2 yang tadi saya ambil dari hasil otopsinya. Yang paling buruk adalah chemical-nya. Saya tidak ragu sama sekali di dalam pikiran saya bahwa primary cause, penyebab utama dari problem kesehatan saya adalah chemicals-nya, bahan kimiawi itu. It was the steroids, the growth hormones, the diuretics. Produknya yang tadi saya sampaikan di denah tadi. I wouldn't in a million years, saya tidak akan merubah apapun, berbagai aspek dalam binaraga. Tetapi ada satu aspek yang saya akan hentikan atau discontinue,
tidak lanjutkan kalau saya punya kesempatan kedua. I probably took 20 years of my life. Saya mungkin memperpendek umur saya sampai 20 tahun. No amount of money in the world is worth that. Tidak ada jumlah uang di dunia ini yang layak untuk ditukar dengan kesehatan. Saya lebih baik kembali ke masa lalu, tidak menjadi binaragawan, dan bekerja 9 to 5, dan hidup sampai usia tua seperti kakek saya. Saya tidak melakukannya, saya mengambil gambling itu dan lost in every way. Physically, I'm completely limited. Secara fisik, tubuh saya sudah sangat-sangat terbatas. Financially, saya sudah dekat dengan kebangkrutan dan kehancuran. Secara emosional, penggunaan produk ini, membuat orang seperti saya dan Mike Matarazzo ini bekas petinju. Membuat orang seperti saya, yang sebenarnya satu-satunya ketakutan saya adalah kehilangan ayah dan ibu saya. Jadi dia udah nggak ada kekhawatiran lain. Mau dimasukin ke penjara, mau sakit kayak apa, mau berantem sama orang, mau berurusan legal sama orang, apapun itu dia nggak masalah. Yang paling dia takutin adalah kematian orang tuanya. Secara emosional, produk ini membuat badannya ringsek, hancur sehancur-hancurnya sampai dia takut akan setiap sakit dan keluhan. Anda mau bilang Anda macho, lebih berani, orang yang nggak mau pakai itu penakut, apapun juga. Orang yang memilih untuk natural itu, ya seolah-olah natural itu tabu, seolah-olah natural itu tidak ada, seolah-olah mengaku memakai itu adalah jujur, gitu ya. Jadi mengaku memakai itu jujur loh, gitu. Jadi orang yang mengaku natural pasti bohong. Ya kecuali kalau badannya jelek. Badannya jelek yang natural wajar lah. Jadi nggak ada tuh di kosakata mereka, di library otak mereka, mindset mereka, ada orang yang natural dan badannya bagus. Nggak masuk otak mereka. Gitu. Karena buat mereka adalah pakai macho. Berani karena nekat, karena berani, memiliki keberanian yang lebih. Natural itu pengecut berarti. Natural itu bohong, udah pengecut, pembohong lagi, gitu ya. Tapi kalau udah pakai, udah jantan, macho, wah apalagi ngaku, respect katanya. Jadi nggak ada tempat bagi orang yang natural, badannya bagus untuk direspek. Tidak ada. Dan ini yang terjadi 95% pelaku pertandingan, peserta pertandingan fitness binaraga di Indonesia. May they rest in peace. Nama-nama ini, silakan sahabat pembelajar cek sendiri. Hampir tidak ada satupun dari mereka yang usianya lebih dari 50 tahun. Mungkin ada 1-2 nyempil. Most of them don't live close to 45. Mike Matarazzo tadi 46. Andreas Munzer 36. Mohamed Benaziza tadi 33 tahun. Silakan cek nama-nama berikut. Ada pemberitaan mereka di Google. Ya, saya nggak bisa sebut satu persatu. Dan you tell me, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan medical check-up selama menggunakan. Mereka melakukan medical check-up. Dokter-dokter yang menangani mereka jauh lebih banyak daripada atlet lokal di sini. Semua sudah menyadari kok. Persiapan pertandingan aja harganya sudah berapa. Menggunakan produk ini aja sudah menghabiskan berapa banyak uang. Hadiahnya aja nggak nutup modal.
Mereka nutup modal dari mana? Ya jadi influencer, menjadi endorser suplemen, menjadi bintang iklan, ya, jadi content creator dari sana. Tapi apa yang bisa dibagikan mereka? Mereka menjadi idola loh. Tapi apa tanggung jawabnya? Oh, menjadi jujur aja bahwa saya pakai supaya apa? Saya dapat respect. Dia jujur, jempol, cakep. Look at all these guys. May they rest in peace. Ya, apa harga untuk berbadan bagus? Pria dan wanita. Memenangkan piala, meraih medali, patutkah dibayar oleh hilangnya nyawa? Atau sepadan dengan perginya kesehatan secara permanen? Ada yang mengatakan, saya lakukan ini demi keluarga, saya rela mati demi mereka. Tapi keluarga kita tidak mau kita mati demi mereka. Mereka mau kita hidup untuk mereka. Tetapi bahagiakah orang-orang juga yang ditinggalkan prematur sebelum waktunya? Maka ada yang juga mengatakan ini badan dan hidup saya tidak merugikan siapapun. Ya, ada yang bisa mengatakan demikian selama konsekuensinya belum dirasakan. Esensi sehat kerap terlupakan kalau sudah berbicara tentang badan bagus. Yang penting cepat kerap menjadi mantra yang menghidupkan banyak industri alternatif yang tidak mengindahkan etika dan moral. Dan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kebugaran dan umur panjang selayaknya berjalan berdampingan, saling bergandeng tangan. Kalau kata Mas Ade, they supposed to walk hand in hand. Cara hidup alami adalah jalannya. Pandangan sederhana ini takkan lekang oleh waktu. Menjadi budayawan fisik yang melestarikan dan mewariskan gaya hidup yang kelak akan menjadi salah satu landasan kebangkitan dan pencerahan umat manusia. Mark my words. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Thank you. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali atas materi kita hari ini. Bagi sahabat pembelajar, kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Mungkin apabila Anda ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Kita akan sama-sama bahas dengan Pak Halim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Halim atas materinya, dan sahabat pembelajar yang tadi misalnya baru datang, juga selamat datang di Indonesia Belajar. Silahkan untuk bertanya kepada Pak Halim. Nah, Pak Halim, mungkin Pak Halim dapat memberikan sebuah tips bagi kita semua yang ada di sini untuk istilahnya menolak ya Pak Halim, untuk menggunakan obat-obatan tersebut apabila ditawarkan oleh misalkan teman-temannya, rekannya, ataupun bahkan PT-nya Pak Halim. Silahkan. Iya, baik Bu Jessica, terima kasih. Sebenarnya yang sederhana adalah mungkin saya rasa ada banyak merek-merek di luar sana yang sudah memiliki nama dan reputasi yang baik, kalau untuk suplemen ya, untuk produk gitu, dan bagaimana membedakannya. Jadi itu salah satu cara, berarti go to misalnya merek-merek yang sudah ternama. Dan kemudian juga kalau bisa dapatkan dari distributor yang sudah dikenal ya, yang memang authorized atau sudah menjadi distributor resmi dari merek tersebut yang sudah ditunjuk oleh prinsipalnya. Maka itu adalah beberapa indikasi keamanan yang bisa kita pegang. Tapi hati-hati juga, bukan saja produk asli sendiri aja banyak yang sudah mulai tidak aman. Apalagi bahkan kalau misalnya kalau kita melihat dari ranah yang lebih besar lagi, misalnya di Asia katakan, hanya ada beberapa prinsipal besar pemegang hak distributor dari produk-produk Amerika dan Eropa. Maka di Asia pemegang-pemegang merek-merek tersebut juga bisa saja nakal. Saya sudah sering dengar misalnya
diisi tepung dan perasa dan coklat dan gula aja, akhirnya dibilang itu produk weight gainer gitu ya. Padahal kontennya udah jauh berbeda gitu, karena oplos gitu ya. Mereka ambil kembali kemasan-kemasan bekasnya dari konsumen, kemudian mereka isi ulang gitu. Itu pun dan mereka segel ulang lagi. Jadi banyak perilaku nakal juga yang sulit kita kita deteksi dan ketahui gitu. Jadi mengetahui integriti dari si mereknya, mengetahui karakteristik produk asli, dan lain sebagainya itu sangat penting. Dan yang kedua tentunya bisa membedakan antara produk-produk hormon dengan produk-produk yang memang suplemen, produk obat dan suplemen. Kalau produk obat, ya udah jelas gitu ya. Hari ini kita diuntungkan dengan adanya Google dan lain sebagainya, cek sebelum membeli. Ya, kita bukan hanya cek, oh labelnya aja, apa, dan segala macam. Kalau produknya asli, kita juga harus cek di dalamnya itu apa saja. Gitu. Kalau ada nama-nama yang aneh, yang sulit disebut atau sulit dibaca, gitu ya, cek apa itu, dari mana awalnya, gitu. Jadi bukan sekedar, oh cek berapa gram, ini adu sama ini berapa gram ya, nanti oh ini gramnya lebih banyak tapi lebih murah, ya udah saya ambil ini. That's not as smart actually gitu. Yes, you may feel smart karena dari segi keuangan you're doing the right thing, beli yang value-nya lebih bagus. Tapi there's more to that. Proteinnya lebih banyak kalau di label, aslinya banyak nggak? Gitu, tahu dari mana gitu kan. Akhirnya there's so many things yang sebenarnya membuat kita sebenarnya lemah sebagai konsumen, gitu. Jadi be very careful aja, pelan-pelan ketahui siapa produsennya atau siapa yang mendeliver produk ini ke Anda. Saya rasa mungkin itu salah satunya. Semoga terjawab, Bu Jessica. Baik, terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya silahkan ya, kolom komentarnya boleh diketik saja pertanyaannya, kita akan bahas satu persatu. Dan saya akan ingatkan juga kepada sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam WA Group, silahkan memberikan nomor WA sahabat pembelajar, nanti kita akan langsung masuk ke dalam grup tersebut, karena materi luar biasanya Pak Halim hari ini juga akan di-share di sana. Baik. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin ini, saya akan bertanya lagi, Pak Halim, kan pasti, kita bisa menghindar dari obat-obatan tersebut ya, Pak Halim, ya. Mungkin, bisa digantikan nggak ya, Pak Halim, misalkan digantikan nutrisi-nutrisi tersebut menggunakan makanan-makanan yang lain. Nah, dari Pak Halim mungkin ada rekomendasi? Iya, seperti yang tadi sih sebenarnya memang mau tidak mau melakukan secara alami itu pasti akan lebih lambat. Jadi secepat-cepatnya aja kita, jadi sebenarnya sebagai physical culturist, sebagai budayawan fisik yang mempromosikan gaya hidup sehat dengan cara fitness, berarti kita selalu juga ingin mencari cara bagaimana melakukan secara alami tapi juga cepat gitu ya. Jadi itu pasti ada ranahnya dan lingkupnya adalah di olahraga, yang teknik olahraganya, bagaimana membuat program latihannya, kemudian menyadari akan overtraining, keseimbangan antara overtraining under recovering jangan sampai terjadi, supaya optimum recovery, optimum training itu juga harus ada. Seni bagaimana mengatur pola makan, bagaimana kapan kita tahu karbohidrat itu perlu ada, kapan kita tahu karbohidrat itu perlu rendah, kapan protein itu harus banyak, kapan harus kita jaga gitu ya, atau maintain, atau misalnya recovery, bagaimana meningkatkan kualitas tidur, bagaimana kualitas istirahatnya secara umum, bahkan day off-nya perlu dibuat spasi berapa lama sekali. Kemudian mungkin apakah ada latihan ada hari tertentu latihannya berat, ada hari tertentu yang latihannya lebih ringan. Hal-hal seperti itu. Berkutat di sana aja sainsnya udah banyak sekali gitu. Jadi saya rasa kita bisa selalu tanyakan ke diri kita, ada nggak cara alami yang lebih baik? Olahraga saya jujur sudah setiap sesinya bagus belum? Setiap repetisinya bisa saya pertanggungjawabkan nggak memiliki repetisi yang tinggi? Gitu. Setiap selesai latihan saya merasa, yes, saya sudah mengerahkan segalanya tadi di gym, sekarang saatnya saya pulang, saya kerahkan segalanya di pola makan. Saya kerahkan segalanya di
istirahat yang cukup, baik itu kualitas maupun kuantitas. Nah, bagaimana dengan menghindari toksisitas atau mengurangi toksisitas di dalam tubuh? Kan ada 7 toksisitas yang kita ketahui ya. Ada makanan, ada food toxicity, ada electromagnetic toxicity atau energetic, kemudian ada opportunistic seperti kuman, virus, dan bakteri, kemudian ada lagi psychological dan lain sebagainya, atau bahkan spiritual toxicity, kemudian ada lagi toxicity dari uh, persistent pollution ya, misalnya dari udara yang kita hirup dan bahkan mungkin kena paparan asap rokok atau medikasi gitu ya, medication toxicity gitu. Jadi segala hal-hal seperti itu sudah kita minimalisir belum untuk meredakan stres kepada fisik kita, baik mental dan secara fisik, yang berdampak kepada kemampuan recovery kita optimal. Menurunkan toksisitas, tapi meningkatkan juga kemampuan-kemampuan recovery yang lain seperti apa? Meditation, saya baru baca juga ada salah satu artikel yang nanti saya akan coba cari validasi ilmiahnya. Meditasi itu memiliki kualitas yang sama dalam jumlah waktu yang sama ya, misalnya 10 menit atau 1 jam, memiliki dampak kualitas recovery sama dengan tidur 5 kali lipat. Jadi kalau misalnya meditasi 10 menit, itu kalau bagus kualitas meditasinya dalam 10 menit itu, kalau bagus ya, bukan meditasi yang terganggu, itu sama dengan kita tidur berkualitas selama 10 menit, 50 menit. Nah, itu saya akan coba validasi lagi. Tapi begitu banyak maksudnya, sains yang mendukung hidup sehat. Yang kita bahkan, kalau bisa kita jalankan dulu, biar nanti sains yang mengikuti dari belakang. Karena muncul hipotesa dan baru dilakukannya penelitian ilmiah itu. Jadi, tidak ada pengganti buat saya tetap hidup sehat sebenarnya yang paling optimal. Saya tidak menganggap bahwa produk-produk toksin, racun, obat itu yang salah guna, kan nggak ada tempatnya untuk orang hidup sehat gitu. Saya rasa tidak ada penggantinya. Kalau mau dibilang, oh ada hormon pengganti nggak dari alam? Nggak juga sih saya rasa. Ya. Jadi, it's all in natural, usaha-usaha natural dan jujur kita aja. Mungkin seperti itu, Bu Jessica. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Nah ini kebetulan sudah ada pertanyaan, saya akan bacakan dari Ibu Naomi. Terima kasih buat penjelasannya hari ini Coach, sangat mudah dimengerti. Sangat disayangkan memakai produk yang justru membahayakan tubuh dan akhirnya justru memperburuk reputasi dunia binaraga ya Coach. Saya mau bertanya, kalau untuk wanita itu bagaimana cara membedakan natural dan pemakainya ya Coach? Terima kasih Bu Naomi atas pertanyaannya. Silahkan Pak Halim. Iya, makasih Bu Naomi. Ya, saya rasa mungkin kalau kita mengidentifikasi juga mungkin kita perlu sebenarnya kita lihat ya, kalau kita tujuannya apa sih untuk melakukan itu, biar kita mungkin feel good aja, kita bisa nunjuk, nih dia pakai, gua nggak pakai, gitu ya. Kalau yang kayak begitu mungkin kita nggak perlu iniin, tapi kalau misalnya untuk menambah wawasan aja untuk diri sendiri tahu tapi kita simpen ya silahkan ya. Biasanya kalau hasilnya adalah kalau buat wanita karena mungkin adalah hampir sama dengan pria ya. Jadi yang namanya badannya ngeblok. Jadi di-post, dikencangkan atau tidak ya bentuknya lebih kurang mirip. Ukurannya juga lebih kurang mirip gitu ya. Jadi kan ada nih kalau pria kan bahunya mengembang seperti balon, nggak di foto aja, lagi diem aja, lagi relax aja, udah keren banget gitu. Terus waktu di post, lah kok masih sama, nggak hidup seolah-olah kurang gitu ya. Itu mungkin salah satunya. Tidak drastis perbedaan antara flex dan nggak di flex. Nah, kalau mungkin untuk wanita lebih kurang hampir sama, ya terutama di bagian-bagian bahu, karena area tersebut yang biasa sering mendapatkan suntikan, di kaki juga atau di paha, ototnya itu cenderung ngeblok, ya kan, disproportionately. Kemudian juga, ya pasti kalau berbicara hormon berarti berbicara tentang mudahnya bagi mereka untuk muncul jerawat, muncul beruntusan-beruntusan nanah dan lain sebagainya. Bukan di wajah, di seluruh badan. Ya, biasa itu salah satunya juga.
Jadi kira-kira mungkin itu yang paling sering, dan terutama kalau untuk wanita ya berarti ya tadi saya udah bilang, adanya apa namanya, suara yang lebih dalam jadi menyerupai suara pria, dan tumbuhnya bulu-bulu halus di wajah terutama ya, dan di area yang tidak semestinya, atau pertumbuhan bulunya yang atau rambut di tubuh yang menjadi lebih agresif, lebih cepat, dan lebih banyak, menjadi lebih lebat, sehingga kita sering kadang suka melihat di foto tertentu bulunya banyak, kemudian ada saat tertentu ternyata, "Loh kok hilang?" Karena mungkin di-shave gitu ya. Nah, itu mungkin ada beberapa aja, tapi kita di sini tidak untuk mencari dan mengidentifikasi siapa mereka gitu. Karena pada dasarnya hari ini mereka juga rata-rata udah mengaku, karena merasa mengaku itu mendapatkan penghormatan gitu. Jadi, eee, ya kita asal tahu aja, yang penting kita mengerti, kira-kira seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Pak Halim, Ibu Naomi, semoga terjawab. Apabila masih ada pertanyaan, boleh langsung tulis saja pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah ini, Bu Naomi juga sudah langsung mengetik, "Oh baik coach, siap coach, terima kasih." Siap, terima kasih Bu Naomi, semoga terjawab. Dan sahabat pembelajar yang lain mungkin boleh, silahkan bertanya. Apabila masih ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, kita masih bisa bahas, untuk beberapa pertanyaan lagi. Dan sahabat pembelajar, saya akan ingatkan untuk, materi kita hari ini juga akan dimasukkan ke YouTube-nya Indonesia Belajar, yaitu Indonesia Belajar Official. Jadi sahabat pembelajar jangan lupa untuk melakukan subscribe di YouTube-nya kita, dan bahkan juga boleh sekali untuk melakukan, subscribe di YouTube channel-nya Pak Halim, karena, kita lihat di sana Pak Halim banyak memasukkan konten-konten yang luar biasa, jadi jangan lupa untuk melakukan subscribe juga di YouTube-nya Pak Halim. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin, kita akan tutup untuk materi, hari ini, dan mungkin Pak Halim boleh memberikan sebuah closing statement, silahkan. Baik, makasih Bu Jessica, makasih sahabat Ruang Belajar, makasih juga Indonesia Belajar ya, sudah memungkinkan ini terjadi. Pada dasarnya kalau misalnya being beautiful at all cost, ya, mempercantik tubuh, memperindah fisik, ya, tidak harus at all cost, ya, pasti ada esensinya. Yang paling mendasar adalah saya mau melakukannya dengan sehat. Bukannya semakin bagus badan saya, kesehatan saya makin jelek. Justru kita maunya adalah semakin bagus badan saya, kesehatan saya juga semakin baik. Itu adalah cara yang saya rasa mau kita upayakan dan kejar, dan lebih make sense untuk yang namanya longevity, yang sesuai juga selaras dengan doa yang kita panjatkan untuk umur panjang. Jadi, di saat kita melakukan hal yang tidak kongruen, yang tidak searah, kita mau badan bagus tapi badan sehatnya ditelantarkan atau dianggap remeh, tidak mungkin itu, ya, atau masuk dalam delusional atau false belief bahwa badan makin bagus, libido dan tanda-tanda kesehatan dan tanda kekuatannya meningkat dan lain sebagainya, pertumbuhan otot cepat, recovery cepat, dan dianggap sebagai sehat ikut-ikutan di sini, padahal sebenarnya sehatnya menjauh. Hati-hati, di sana sebenarnya kita sudah tertipu, dan itu kita biarkan tertipu karena ego kita menyala-nyala dan berkobar-kobar. Gitu. Jadi, lower your sense of ego, ya kan? Kesehatan justru adalah foundation, menjadi modal dasar kita untuk bisa berkarya, baik itu dalam tugas sehari-hari, pekerjaan, dalam bisnis, dan bahkan dalam mengabarkan atau menyebarkan pesan sehat ini lagi ke orang lain. Jadi kebermanfaatan diri kita tentunya mau kita buat lama dan panjang, dan itu hanya mungkin kalau kita sehat dan berumur panjang juga. Kira-kira mungkin seperti itu. Jadi jangan utamakan bagusnya badan, tapi utamakan sehatnya badan, dan badan bagus akan mengikuti kemanapun kita pergi. Gitu. Kira-kira seperti itu aja. Semoga bisa bermanfaat adanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi mungkin di 2 minggu mendatang. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Halim. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Halim karena materi kita hari ini sangat luar biasa. Dan saya ucapkan juga kepada sahabat pembelajar, terima kasih karena telah hadir di tengah-tengah kita. Ini sudah saatnya kita tutup. Kita akan berjumpa lagi di 2 minggu kemudian, tentunya dengan tema yang
lebih luar biasa lagi dari hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih, saya Jessica dan beserta tim Indonesia Belajar lainnya, mohon undur diri, salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.